Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman bersama keluarga dalam kesehatan, dalam keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatul iman wa nikmatus sihah. Nikmat keimanan dan nikmat kesehatan sehingga di malam hari ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertatap muka dalam rangka kajian pekanan atau kajian kitab. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini pembelajaran atau kajian kitab kita bersama Ustaz Lukmanul Hakim yang akan membahas tentang kajian tafsir. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang tafsir Quran surat An-Nas, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan membahas kajian tafsir surat Al-Falaq. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran atau kajian kitab tafsir surat Al-Falaq, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman berdoa dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita dalam thalabul ilmi atau menuntut ilmu di malam hari ini. Tapi teman-teman sekalian, santriwan santriwati SMP Harapan Bunda yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, silahkan bagi teman-teman yang mempunyai mushaf atau mempunyai Quran supaya dibuka Al-Qur'annya. Insyaallah kita akan sama-sama mengkaji Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Teman-teman sekalian, sesudah kita bersama-sama membaca surat Al-Falaq, kita mencoba membaca terjemahan dari surat Al-Falaq ini. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila dia dengki. Berikutnya, teman-teman sekalian, kita akan memahami tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul, Ustaz? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq ini. Kalau sebab-sebab turunnya hadis, itu namanya berbeda lagi teman-teman. Bukan asbabun nuzul, tapi asbabul wurud. Nah, asbabun nuzul dari surat Al-Falaq ini, teman-teman sekalian, ini berkenaan dengan seorang penyihir yang namanya Lubaib bin A'sam, yang mana Lubaib ini pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, pada waktu itu ada seorang Yahudi yang menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan mengambil beberapa helai rambut beliau. Lalu diberikan kepada Lubaib bin A'sam. Kemudian sama Lubaib dijadikan sihir dengan cara dibuat buhul-buhul. Lalu dimasukkan ke dalam sumur yang di dalamnya ada batu dan diletakkan di bawahnya. Sehingga susah atau sulit untuk ditemukan dan dideteksi oleh manusia. Lalu pada waktu itu Nabi SAW beliau tersihir beberapa lama. Seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal tidak melakukan. Sebagai contoh, Nabi mendatangi istrinya padahal beliau kenyataannya tidak pernah mendatangi istrinya tersebut. Ini sebagai bukti bahwa Nabi SAW pernah tersihir oleh Lubaib bin A'sam ini. Akhirnya datanglah dua malaikat kepada Nabi SAW tatkala Nabi SAW sedang tidur. Yang dua malaikat itu yang satu berdiri di kepalanya atau dekat kepalanya dan yang satu lagi berdiri dekat kakinya. Lalu oleh dua malaikat tersebut dibacakan surat Al-Falaq yang merupakan ruqyah yang akhirnya hilanglah sihir dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau selamat dari sihir tersebut. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari buhul-buhul tersebut yang digunakan Lubaib bin A'sam untuk menyihir Nabi SAW. Lalu diberitahukanlah oleh malaikat bahwasanya kronologis yang menimpa Nabi SAW bahwa Nabi SAW disihir oleh Lubaib bin A'sam. Dan malaikat itu memberi informasi kepada Nabi SAW bahwa buhul itu disembunyikan di satu tempat yang tersembunyi. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabatnya dan menginfokan apa yang sudah diinformasikan oleh malaikat tersebut. Kemudian para sahabat mengambil buhul tersebut. Kemudian diserahkan kepada Nabi SAW dan Nabi membuka sambil membacakan 11 ayat perlindungan. Yang mana usaha 11 ayat perlindungan itu yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Makanya 3 ayat ini sering disebut sebagai Al-Mu'awwidzat, yaitu surat-surat perlindungan. Inilah asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq. Ya. Walaupun teman-teman ada sebagian ulama yang membantah riwayat tersebut. Karena ada sebagian ulama pernah menyampaikan sesungguhnya tidak mungkin seorang nabi akan mempan disihir. Sehingga ada sebagian ulama mengingkari riwayat ini. Tetapi juga ada sebagian ulama yang menyampaikan justru inilah sihir satu-satunya yang menimpa Nabi SAW. Sehingga kata ulama tersebut menyampaikan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari riwayat ini atau riwayat ketika Nabi SAW disihir. Yang pertama adalah dengan kejadian ini turunlah ayat-ayat perlindungan atau surat-surat perlindungan Al-Mu'awwidzat tadi. Yang kedua ada sihir pada Nabi SAW berkaitan dengan wahyu. Jadi sihir itu seakan-akan Nabi sedang sakit. Dan yang ketiga, sebelumnya ada Nabi yang pernah tersihir, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam pernah disihir oleh tukang sihirnya, Fir'aun la'natullah alaih, seakan-akan Nabi Musa alaihissalam melihat ular yang begitu besar. Ya, seakan-akan melihat beberapa ular sehingga Nabi Musa ketakutan. Ini sebagai hikmah bahwasanya sihir
itu terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hikmah dari riwayat yang disampaikan oleh ulama tersebut. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba membahas satu ayat, yaitu yang pertama adalah qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala birabbil falaq, kepada Tuhannya al-falaq. Nah, ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Ini saking luasnya ilmu teman-teman sekalian. Ya, saya sampaikan dari beberapa pendapat ulama supaya kita mempunyai wawasan yang luas. Ya. Tidak hanya sekedar mengambil satu pendapat ulama saja. Gitu ya. Yang pertama Ustaz ambil dari perkataan Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan al-falaq dalam ayat ini adalah waktu subuh. Sehingga kata beliau, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu subuh. Ada ulama yang lain menyebutkan al-falaq itu adalah cahaya waktu subuh. Ada ulama yang ketiga menyebutkan bahwa al-falaq itu adalah ismun min asma'il jannah. Nama di antara nama-nama Jahannam. Mohon maaf, ismun min asma'il jahannam. Nama di antara nama-nama Jahannam. Yang keempat, ada juga para ulama yang menyebutkan baitun Jahannam. Sehingga ketika dibuka panasnya dirasakan oleh penghuni neraka. Dan yang kelima, karena Ustaz hanya mengambil 5 pendapat, al-falaq ini bisa diartikan sebagai sesuatu yang terbelah atau terpisah. Sehingga ada juga pendapat para ulama yang menafsirkan al-falaq ini bahwa katanya yang paling kuat, yang paling hujahnya paling rajih itu adalah waktu subuh. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita supaya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu subuh. Ya. Bahkan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari kegelapan yang pekat di seluruh alam raya ini atau di muka bumi ini. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan semua makhluknya. Dalam ayat kedua ini Allah juga memberikan panduan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan semua makhluknya. Bahkan kata Hasan al-Basri pernah menyampaikan, yang dimaksud ma khalaq di sini adalah Jahannam dan iblis beserta keturunannya, termasuk apa yang telah diciptakan. Pertanyaannya, teman-teman, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang jelek-jelek? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang baik-baik saja di muka bumi ini? Ternyata teman-teman, Allah menciptakan yang jelek, Allah menciptakan yang buruk itu untuk menguji kita sebagai hambanya, untuk menguji kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, supaya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang madarat dan mana yang maslahat. Oleh karenanya kalau kita menemukan di muka bumi ini banyak sekali keburukan yang bisa kita temui. Bahkan dari orang yang terdekat dengan kita. Makanya Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita ketika kita singgah di tempat yang asing, ketika kita singgah di tempat yang baru, ada panduan dari Rasulullah SAW, harus selalu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Supaya kita dilindungi dari makhluk-makhluk yang ada di tempat yang asing tersebut. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah memberikan sebuah contoh doa yang sering kita baca dalam zikir maksurat.
pagi dan petang salah satu doa. Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil adi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bahkan kata Imam Qurtubi, ya, karena Imam Qurtubi ini seorang ulama yang beliau istiqomah mendawamkan setiap harinya pagi petang membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil adi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pada suatu ketika beliau itu pernah lupa tidak membaca doa tersebut. Ternyata qadarullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau digigit oleh seekor kalajengking. Pernah teman-teman sekalian juga ada seorang ulama yang setiap hari pernah sering mendawamkan, mengistiqomahkan atau merutinkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil adi wala fis sama huwas samiul alim. Pagi dan petang setiap hari. Dan ternyata ulama tersebut kesehariannya beliau beraktivitas pergi ke ladang. Bahkan suatu hari pernah beliau suatu pagi berangkat, ternyata sepatu yang di sebelah kanannya ketika dipakai itu kakinya merasa kesempitan atau merasa kekecilan. Lalu dia paksakan, lalu dia berjalan ke ladang tersebut. Selama seharian ulama tersebut bekerja di ladang, sampai dia kembali lagi pulang ke rumahnya, ketika dibuka, ternyata apa teman-teman? Ternyata di dalam sepatunya itu ada seekor kalajengking. Tapi selama ulama tersebut dia bekerja, beraktivitas di ladangnya, kalajengking itu tidak sama sekali menggigit atau menyakiti ulama tersebut. Akhirnya ada seorang muridnya berkata, kenapa wahai syekh, wahai kiai, wahai ustadz, kok bisa kalajengking tidak menggigit engkau wahai kiai? Apa jawab ulama tersebut? Karena saya selalu merutinkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil adi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Oleh karenanya ini teman-teman silahkan rutinkan baca maksirat. Baca doa-doa perlindungan supaya kita diselamatkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, baik itu hewan, baik itu manusia atau berupa makhluk halus ya. Berikutnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita untuk berlindung dari waktu malam apabila telah gelap gulita. Ghasiq itu kata para ulama berarti malam. Sementara waqab itu kata kerja yang mengandung makna masuk dan penuh. Artinya ghasiqin idza waqab itu ada sudah masuk dalam gelap gulita. Ada juga ulama tafsir yang menyampaikan ghasiqin idza waqab atau wa min syarri ghasiqin idza waqab ay wa min syarri al-laili idza aqbala. Maksudnya ada dari kejahatan malam apabila sudah malam gelap gulita. Oleh karenanya kita teman-teman juga mungkin kita mengingatkan ke saudara-saudara kita, ke keluarga kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam secara khusus. Kenapa Ustaz berlindung di waktu malam? Karena biasanya kejahatan itu lebih banyak terjadi di waktu malam, teman-teman. Banyak penjahat yang melakukan kejahatannya kan di waktu malam. Pencurian, pembunuhan. Naudzubillah, pemerkosaan kan terjadi di waktu malam. Mungkin kita temukan memang ada di waktu siang tapi tidak sebanyak di waktu malam. Pasti mereka melancarkan kejahatannya di waktu malam. Bahkan arwah-arwah jahat pun, makhluk-makhluk halus pun keluarnya di waktu malam. Termasuk binatang-binatang yang berbahaya juga selalu keluar di waktu malam. Bahkan ada satu ular, teman-teman, ular yang dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan ada ular yang warnanya putih sama hitam.
ketika di waktu siang ular tersebut dia buta, tidak bisa melihat, tapi di waktu malam ternyata penglihatannya tajam. Siapa yang digigit oleh ular tersebut itu akan menyebabkan, dalam sebuah riwayat, mata yang digigit itu kan buta. Bahkan seorang ibu yang sedang hamil pun akan keguguran. Itu saking berbahaya. Oleh karenanya ada panduannya teman-teman. Ketika kita sedang bermain di luar, kemudian datang waktu maghrib, apa kata Rasul, atau biasanya di lingkungan kita, ayo sudah maghrib, masuk ke rumah. Itu nyata ada sunahnya. Rasul memberikan panduan ketika datang waktu maghrib, adang sudah berkumandang, silahkan teman-teman supaya bersegera masuk ke rumah, tutup pintu, bahkan tempat makanan yang ada di rumah semua jadi tutup. Tapi bukan berarti kita masuk ke rumah ditutup pintu. Ya, seharusnya bagi seorang laki-laki itu bersegera untuk menuju ke masjid, sholat berjamaah, tepat waktu, shaf pertama, dan alhamdulillah syukur-syukur bisa di bagian kanan. Ya, syukur alhamdulillah teman-teman kalau sudah diberikan kesempatan untuk azan atau imam di lingkungannya. Ya, perlu disyukuri karena salah satu kunci untuk menjaga hafalan itu ya kita terbiasa untuk apa teman-teman, untuk membiasakan dimurojaah dalam hafalan atau ketika kita sholat atau kita imam dalam sholat. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panduan kepada kita. Berlindung dari tukang sihir. Teman-teman sering kita menemukan ya atau kita mengetahui bahwa biasanya tukang sihir ini membaca mantra-mantra dan jampi-jampi. Kemudian mereka tiupkan pada tali-tali yang diikat. Inilah yang dimaksud dengan ruqyah syirik. Bahkan kata para ulama, an-nafasat ini, kita berlindung dari an-nafasat ini. Jadi nafasat itu kata ulama tafsir tukang tiup atau tukang sihir yang selalu meniup. Maksudnya apa? Dia selalu menghembuskan atau hembusan. Jadi nafasah itu ada hembusan yang keluar dari mulut. Dan meniupnya dengan sedikit ada air ludahnya. Ya, jadi tiupan yang dilakukan oleh tukang sihir itu dia meniup tapi dengan ada sedikit air ludahnya, gitu ya. Dan ternyata teman-teman sekalian, sihir ini termasuk dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nafasat, ini jama' muannats salim. Penyebutan ini ada wanita tukang sihir. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan sihir paling banyak dilakukan oleh wanita. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat di film-film itu kebanyakan perempuan ya tukang sihir ya, mak lampir apalagi ya, nenek gayung siapa lagi, banyak ya teman-teman. Ya. Bahkan kejadian yang menimpa Nabi SAW ketika disihir oleh Labib bin Asom, ternyata putranya Labib itu, yang putri-putrinya, itulah mereka yang membantu untuk menghembuskan pada tali-tali ketika Labib bin Asom mensihir siapa? Nabi SAW. Sehingga ini menunjukkan bahwa kebanyakan sihir itu dari perempuan-perempuan. Berikutnya fil uqad. Nah, uqad ini jama dari uqdah. Jadi uqdah itu maksudnya teman-teman buhul tali atau ikatan cinta dan hubungan antar manusia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hasad apabila dia hasad. Kenapa kita harus berlindung dari sifat hasad ini? Karena dosa yang pertama kali dilakukan di dunia ini disebabkan karena sifat hasad. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisahnya siapa? Iblis kepada Nabi Adam alaihissalam.
Kenapa iblis sampai mau menjerumuskan kepada Nabi Adam? Karena punya sifat iri bahwasanya saya lebih senior daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih layak, lebih baik daripada Adam karena saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Dan yang paling penting ya sifat aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah, dia sombong, dia menolak dan termasuk orang kafir. Dikarenakan apa? Salah satunya tadi dikarenakan iblis ini dia merasa senior. Masa yang senior harus tunduk kepada junior. Inilah hikmahnya bagi kita teman-teman. Nanti teman-teman di sekolah akan belajar berorganisasi. Ada namanya OSIS, ada namanya pramuka, ada namanya PMR. Nah, di sana tentunya ada kakak kelas, adik-adik kelas. Nah, Ustaz harapkan nanti ketika insya Allah kita berdoa, ketika kita sudah tatap muka, normal seperti biasanya, hilangkanlah yang namanya senioritas, hilangkanlah yang namanya, oh saya masih junior. Gak apa-apa, bahasa senior-junior, tapi tetap tidak boleh ada sifat senioritas. Merasa saya paling lama, akhirnya dia selalu menyepelekan adik kelasnya. Ya, kakak kelas harus menghormati adik kelas dan adik kelas harus senantiasa menghormati kakak kelasnya dan kakak kelas harus menyayangi adik kelasnya. Makanya di SMP Harapan Bunda teman-teman, adik-adik kelas itu harus memanggil kepada kakak kelasnya tidak langsung nama, tapi panggil Mas ya. Kalau ke Ikhwan atau ke laki-laki, ke putra, kalau yang ke putrinya manggilnya Mbak, gitu ya. Teman-teman sekalian, yang termasuk sifat hasad ini juga terjadi pada Qabil dan Habil. Ya. Qabil sampai tega membunuh saudaranya sendiri, saudara kandungan sendiri Habil, itu disebabkan karena sifat hasad. Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW, begitu juga saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai dimasukkan ke dalam sumur itu akibat dari hasad. Terus Ustaz, hasad itu apa? Hasad itu teman-teman berangan-angan apa yang dimiliki saudaranya hilang. Itulah hasad. Tetapi kadang ketika sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya itu hilang, tapi kadang ada dongkolnya itu, hasadnya itu, irinya tetap ada dalam diri seseorang tersebut. Karena apa? Karena ternyata orang yang hasad itu saking berbahayanya teman-teman, tidak hanya sekedar mengharapkan kelebihan, kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, justru yang kedua, dia mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain itu, kelebihannya itu berpindah kepada dirinya. Karena hakikatnya atau pada dasarnya manusia itu sifatnya tidak mau diungguli dalam sesuatu yang sama. Oleh karenanya biasanya teman-teman penjual buku itu ya irinya sama penjual buku. Penjual mangga itu ya irinya kepada penjual mangga juga. Seorang ulama biasanya iri juga kepada seorang ulama lagi. Seorang santri pun pasti akan iri juga kepada sesama santri. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat iri dan dengki, sifat hasad. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul annaru al khataba. Jauhlah oleh kalian sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan atau menghilangkan kebaikan-kebaikan seperti halnya api menghilangkan atau menghanguskan yang namanya kayu bakar. Dan riwayatnya al-usyb, yaitu rumput kering. Ya, supaya amal-amalan kebaikan kita tidak hilang, maka hindarkanlah sifat hasad dalam diri kita. Oleh karenanya ada seorang ulama teman-teman pernah menyampaikan, la yakhlul jasadu minal hasad. Al-alimu yubdihi wal karimu yukhfihi. Jadi setiap orang itu tidak akan lepas dari yang namanya sifat hasad. Dan yang membedakannya, kalau orang yang baik itu,
orang yang soleh itu sekalipun ada sifat hasad dalam dirinya, dia selalu yukhbihi, mampu meredamnya. Sementara kalau orang yang tidak soleh, orang yang tidak baik, yaitu yubdihi, tidak mampu meredamnya tapi selalu mengaplikasikannya. Ya. Oleh karenanya, wa min syarri hasidin. Idza hasada, apabila dia dengki, adalah maksudnya jika dia menunjukkan kedengkian yang ada di hatinya dan karenanya terbawa untuk membahayakan orang lain. Orang yang hasad akan menempuh cara yang bisa ditempuh untuk mewujudkan keinginannya. Nah, oleh karenanya teman-teman, sekali lagi marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. La hasada ila isnaini, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan boleh kita hasad, boleh kita iri, tapi dalam dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah iri kepada seseorang yang diberikan Al-Qur'an, lalu dia membaca Al-Qur'an itu ana al-laili wa ana nahar, dia selalu membacakan siang malam pagi petang. Lalu kita iri kepada orang tersebut, itulah iri yang diperbolehkan. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab itu namanya ghibtoh. Ghibtoh itu adalah iri yang diperbolehkan atau iri ketika melihat orang lain berinteraksi dengan Al-Quran. Nih bagus nih teman-teman yang di asrama nanti. Kalau teman-teman melihat ada temannya tiba-tiba dia rajin menghafal, lalu tergerak hati kita iri, kok dia bisa ya semangat menghafal Al-Quran. Lalu kita semangat menghafal seperti dia, itu namanya ghibtoh dan diperbolehkan. Kalau kita melihat saudara kita atau adik kakak kita di rumah, ternyata rajin baca Qur'annya, lalu hati kita merasa iri, kita baca Qur'an, itu namanya ghibtoh dan itu diperbolehkan. Ya. Ghibtoh itu tidak hanya baca Qur'an, dalam kebaikan-kebaikan diperbolehkan dalam rangka untuk tasji atau dawafi'un nafs, untuk memotivasi kita untuk lebih meningkatkan kebaikan-kebaikan, untuk meningkatkan amal-amal soleh, atau untuk pelipat gandaan pahala. Berikutnya yang kedua, kata Rasulullah SAW, iri yang diperbolehkan itu adalah iri kepada seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu harta tersebut oleh orang tersebut yang diberikan harta oleh Allah, dia infakkan siang malam, pagi petang, dia infakkan, dia berbagi. Karena dia meyakini bahwa harta yang dia dapatkan akan dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir. Dari mana sumber harta yang dia dapatkan dan kemana dia alokasikan. Oleh karenanya boleh kita melihat orang lain, wah dia itu rajin sekali infaknya. Oh dia rajin sekali membantu yang kekurangan. Dia rajin sekali untuk wakaf, rajin sekali untuk hibah. Lalu hati kita tergerak, kita bekerja keras, kita tingkatkan, kalau kita punya jiwa bisnis, tingkatkan jiwa bisnis kita. Apalagi nanti teman-teman di sini, salah satu unggulan Harapan Bunda, SMP Harapan Bunda tidak hanya sekedar hafal Quran, tapi ada punya jiwa entrepreneur. Ketika teman-temannya berdagang dan dia laku, dia sukses, lalu kita tergerak. Ya, bagaimana dia seperti dia supaya bisa pelipat gandaan pahala. Karena teman-teman sekalian, yang namanya menjadi orang kaya juga penting. Karena dengan menjadi kaya, ini pelipat gandaan amal kebaikan, pelipat gandaan ibadah tentunya akan kita raih. Karena ada ibadah-ibadah yang membutuhkan biaya, membutuhkan dana, membutuhkan mal. Bukan mal ya. Seperti halnya kita mau haji, ya tentunya memerlukan dana. Ketika kita mau infak sedekah, tentunya memerlukan dana. Ketika kita wakaf pun membutuhkan dana. Bahkan nanti pembagian waris pun peninggalan dari yang sudah wafat, tentunya peninggalan berupa dana pula. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ada manfaatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan ujian atau musibah yang menimpa kita. Tentunya teman-teman sekalian sudah rindu bertemu dengan asatid SMP Harapan Bunda, rindu dengan
teman-teman seperjuangan di SMP Harapan Bunda rindu dengan makan bersama, ya, ngantri ketika mandi, ngantri ketika mau makan, ya, rindu dengan minta jajannya kepada musrifah, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita husnudon dengan ujian yang diberikan kepada kita dengan COVID-19 ini, yakin bahwasanya bagi seorang mukmin ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti yang lebih baik nanti di yaumul akhir, dan insya Allah ini sekali lagi juga akan menjadi wasilah perantara bagi kita untuk pelipat gandaan pahala, dan Allah insya Allah akan mengganti nanti di surganya atau di yaumul akhir. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.